Halo, aku Zakaria dari Universitas Teknologi Nusantara dengan mata kuliah Psikologi Forensik dengan dosen Ibu LT Sukesi, SPC, MPC, Psikolog. Kasus penyekapan dan penganiayaan kekasih selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat tentu mengundang. Gitu. Oke, jadi kalau kemudian saya sebagai awam bertanya, apakah ini adalah pelaku yang hanya manipulatif, yang kemudian ingin berkuasa? Menderita gangguan psikologis akut atau apa? Atau memang ini sebenarnya dilakukan secara sadar gitu? Iya, ini yang mungkin kita perlu kaji lebih dalam ya, karena sekarang ini kan yang kita lihat bahwa sedang masih diobservasi. Di antara kalian pernah mendengar berita penjahat yang bebas dari hukuman karena alasan gila atau gangguan jiwa? Di antara kalian pernah nggak sih berpikir, itu mah cuma pura-pura aja biar bebas dari hukuman? Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa? Aku akan bahas dari sisi psikologi forensik. Membedakan mana pelaku yang benar-benar mengalami gangguan jiwa dan mana yang cuman akal-akalan aja. Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik penjahat dengan gejala patologis. Psikopatologi adalah studi tentang penyakit mental dan perilaku abnormal. Ciri utamanya, perilaku di luar batas kewajaran sosial dan budaya. Kemudian tujuan dalam forensik yaitu menentukan apakah perilaku kriminal akibat gangguan mental atau kesadaran penuh. Dalam penilaian abnormalitas, harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial. Kali ini, kita akan mengacu pada buku Psikologi Forensik, sebuah pengantar, pada bab 6. Pertama-tama, kita harus paham apa itu psikopatologi. Singkatnya, ini adalah ilmu yang mempelajari penyakit mental dan perilaku abnormal. Dalam hukum forensik, psikologi berperan sangat krusial untuk menentukan apakah sebuah tindakan kejahatan itu dilakukan karena gangguan mental atau murni dengan kesadaran penuh. Nah, kita juga harus bisa membedakan dua istilah penting, ODMK dan ODGJ. ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan adalah individu yang beresiko tinggi mengalami gangguan jiwa. Biasanya mereka terlihat impulsif dan sulit beradaptasi. Sementara ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa adalah mereka yang mengalami gangguan nyata pada pikirannya. Mereka kehilangan kemampuan menilai realitas, sering berhalusinasi hingga bertingkah laku aneh.
Contohnya adalah si X merupakan pelaku pencurian yang melakukan aksinya karena si X mengalami halusinasi pendengaran. Si X merasa diperintahkan oleh suara gaib untuk mencuri barang orang lain. Di Indonesia ternyata sudah diatur dalam pasal 44 KUHP ayat 1, yaitu seseorang tidak dipidana jika perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat atau terganggu oleh penyakit. Kemudian ayat 2, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk tidak dipenjara melainkan dirawat ke rumah sakit jiwa selama masa percobaan, paling tidak 1 tahun. Tapi tunggu dulu. Tidak semua gangguan jiwa bisa otomatis membebaskan pelaku. Ada istilah yang namanya malingering. Yaitu pura-pura sakit jiwa demi menghindari hukuman. Ciri-cirinya gampang ditebak. Mereka mengklaim gejala tanpa bukti medis. Omongannya tidak konsisten dan sangat tidak kooperatif saat diperiksa oleh ahli. Disinilah psikologi forensik memegang peran etis yang sangat besar. Mereka harus sangat akurat dalam mendiagnosis berdasarkan metode ilmiah untuk menyeimbangkan antara keadilan hukum dan hak asasi pelakunya. Jadi, sistem hukum kita sebenarnya sudah sangat adil dalam memandang kondisi psikologi seseorang. Semoga ringkasan materi ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mari terus berdiskusi dan sampai jumpa.